Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel The Legend Programmer. Dengan saya Denny Husni Fahri Rijal. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai microservice. Di kesempatan sebelumnya kita telah membahas microservice ini secara fundamental yang kita dekati dari sisi non teknis. Kita telah membahas secara panjang lebar mengenai kesiapan organisasi kita untuk migrasi ke cloud native dan memulai microservices ini. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkannya. Kita akan membahas mengenai fundamental microservice ini dari sisi technical. Kita akan banyak berbicara mengenai dasar-dasar dari microservice, seperti apa itu microservice, kelebihan dan kekurangan microservice, ya, baik itu dibandingkan dengan monolith arsitektur atau kelebihan microservice ini secara individual seperti apa. Kita juga akan membahas kapan seharusnya secara teknikal kita migrasi ke microservice ini. Dan terakhir akan kita bahas juga dampak positif dari microservice terhadap bisnis dari sebuah perusahaan. Oke, kita mulai pembahasan mengenai best practice dari microservice ini. Kita awali dulu dari penjelasan mengenai apa itu monolith arsitektur, ya. Yang dimaksud dengan monolith arsitektur adalah sebuah pendekatan pada pengembangan perangkat lunak, seluruh perangkat lunak atau software, di mana seluruh dari aplikasi atau software tersebut dibangun, didevelop sebagai satu kesatuan yang terintegrasi dalam satu kode sumber atau dalam satu bundle packaging software. Dalam monolith arsitektur ini, seluruh komponen, baik itu fungsionalitas dan non-fungsionalitas dari aplikasi tersebut, dijalankan, dikelola secara bersama. Artinya semua code itu ada dalam satu repository, ada dalam satu packaging deployment. Nah, pada arsitektur monolith ini, seperti tadi sudah dijelaskan, semua bagian dari aplikasi, ya, selain fungsionalitas, termasuk juga di dalamnya antarmuka atau UI, logika bisnis, dan akses ke database itu berada dalam satu unit tunggal. Ini berarti bahwa perubahan atau pembaruan pada satu bagian dari software aplikasi kita dapat mempengaruhi keseluruhan sistem dan memerlukan pengetesan dan implementasi yang luas dalam proses perubahannya. Artinya ketika ada perubahan, maka karena akan impact terhadap semua bagian, maka mau tak mau ketika dilakukan pengetesan, kita harus berusaha melakukan pengetesan semua secara luas. Nah, walaupun cara deploymentnya nanti bisa memiliki banyak instan, artinya service-service yang kita deploy ke production, masing-masing instan itu kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan atau mungkin sesuai dengan domain bisnisnya dan tujuannya sendiri-sendiri. Tetapi apabila database-nya masih tetap terpusat, ini masih juga disebut sebagai monolith atau mungkin paling banter disebut sebagai modular monolith. Jadi, kalau saya simpulkan, monolith arsitektur itu adalah di mana source code-nya satu sumber, satu repository, semua fungsinya juga ada di sana semua, di package dalam satu bundle dan di deploy keseluruhannya. Apa kelebihan dari monolith ini? Nah, walaupun ini adalah arsitektur lama dan sekarang
sudah mulai banyak ditinggalkan, tetapi monolit ini memiliki kelebihan yang harus kita ketahui dan kita pahami juga. Biasanya di tahap awal, sejak aplikasi ini dibuat dan berhasil rilis ke publik, ke production dan digunakan, aplikasi dengan arsitektur monolit ini atau bisa kadang disebut juga sebagai heksagonal, aplikasinya ini akan berjalan dengan lancar, bahkan berjalan dengan sangat baik dan memiliki banyak keuntungan atau keunggulan. Nah, antara lain satu ya, biasanya kodenya itu cukup sangat sederhana untuk dibuat, tidak bertele-tele, tidak ruwet, dan tingkat kompleksitasnya juga sangat rendah. Lalu IDE, Integrated Development Environment, ya, kalau kita sebut sebagai tool kita untuk ngoding dan alat pengembang lainnya, dapat dengan mudah membantu pengembangan dari aplikasi. Kenapa? Karena mungkin ukuran source code-nya itu masih kecil, sehingga si IDE ini dengan cukup mudah ngeload dan melakukan editing dan manipulasi code ataupun melakukan proses deploy di lokal untuk development itu akan sangat mudah. Kedua, meskipun kalau terjadi perubahan yang sangat radikal, ya, maksudnya itu perubahan flow bisnisnya tuh sangat benar-benar berubah, tetapi perubahan dan pengerjaan perbaikan sistem ini relatif lebih mudah dan dapat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Ya, karena ukurannya kecil, melakukan perubahan proses bisnis juga itu nggak menjadi sebuah kendala. Oke, nah ketiga nanti testing dan deployment proses ke production itu cukup mudah. Kita bisa langsung mengarah ke target sesuai dengan peruntukannya. Jadi ngetes, mendeploy itu tidak terlalu rumit dan tidak bertele-tele dalam proses pengerjaan monolit ini di awal-awal waktu hidup dari monolit aplikasi ini. Keempat, proses scaling juga untuk meningkatkan availability dari software kita itu sangat mudah. Kita tinggal mensalin code, ngeduplikat code, package, deploy di server lain, dan tentunya kita telah masang load balancing sehingga kita punya lebih dari satu instan gitu. Nah, kelima, biasanya si monolit ini bisa dikembangkan oleh jumlah tim yang cukup sedikit gitu ya. Kita masih belum membutuhkan tim dalam ukuran yang banyak. Lalu apa kekurangan dari monolit ini ya? Tadi kan kita telah membahas kelebihan, pasti namanya metodologi ini ada kekurangan dan kelebihan. Nah, kekurangan dari monolit yaitu terjadi pada tahap selanjutnya. Ketika aplikasi kita sudah besar, berkembang, dan berjalan di production mungkin ukuran tahun ya, bisa tahunan, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dan dari sisi proses bisnis juga sudah cukup lumayan stabil. Nah, maka pengguna itu akan meningkat ya, karena kan bisnisnya berjalan. Jadi peningkatan dari sisi pengguna, peningkatan dari jumlah code, peningkatan juga dari jumlah tim, dan masuk fitur-fitur baru, maka monolit ini akan mulai menghadapi suatu permasalahan. Satu, nah, aplikasi atau software ini yang kita maintenance menjadi sangat kompleks. Kenapa? Karena ukuran kodenya sudah sangat besar untuk dipahami oleh semua tim. Karena sudah sangat besar, maka satu orang saja itu tidak bisa menjelaskan
potongan code atau satu proses flow yang ada. Nah, nantinya ini akan mengganggu semua anggota tim. Kenapa? Karena setiap anggota tim ini tidak memiliki understanding dan visibility terhadap keseluruhan code dari aplikasi kita. Nah, akibatnya nanti apa? Akibatnya perbaikan bug, penambahan fitur itu menjadi sangat sulit serta akan sangat memakan waktu. Nah, singkatnya, time to release-nya meningkat, fitur sendiri sering tidak mencapai target waktu. Ya, banyak delay dikarenakan tadi level understanding dan pemahaman proses bisnis dan kode yang sangat luas. Kedua, kekurangan monolit ini adalah proses development menjadi memakan waktu yang lama tadi ya, karena kodenya semakin besar untuk butuh waktu lama ketika ketika kita melakukan compile, ketika kita melakukan build, ketika kita melakukan run di lokal kita untuk dites dan di debug. Nah, di sisi lain kekuatan dari tool kita IDE juga terbatas dalam menampilkan kode-kode untuk diedit ya. Biasanya butuh hardware dengan spesifikasi tinggi. Sehingga biasanya ada tambahan cost. Artinya developer harus memiliki komputer atau laptop yang dengan hardware yang cukup sangat bagus supaya proses mereka developernya tidak terganggu karena performance dari hardware mereka. Ketiga, ini proses scaling dari aplikasi sangat sulit dan membutuhkan biaya besar. Kenapa? Karena hal ini semua proses bisnis itu akan dideploy dalam satu environment dan satu instan, lalu database yang sama juga digunakan barengan dan kita deploy ke production. Walaupun sebenarnya karakteristik dari tiap bagian, dari tiap domain atau dari tiap fungsional itu tidak memiliki karakteristik yang sama. Artinya mungkin bagian untuk searching itu karakteristiknya akan berbeda dengan bagian untuk payment. Berbeda juga karakteristik dengan bagian untuk logistik. Nah, cara yang paling mudah berarti kan dalam scalingnya adalah clone aplikasi dideploy di beberapa server yang berbeda, tetapi sizing hardware-nya itu harus sama ya. Kalau satu tinggi ya yang lainnya harus sama tinggi. Kenapa? Karena kan semua fungsionalnya di sana, semua kodenya di sana, sehingga akan sulit kita untuk memilah dan memilih satu instan dengan instan lainnya itu rata-rata akan disamakan. Dalam artian vertikal dan horizontal scaling ini nanti akan sangat mahal. Keempat, ini tingkat reliability atau tingkat ketangguhan dari sistem menjadi rendah. Kenapa? Karena setiap proses testing itu akan sangat sulit dan memakan waktu. Nah, akibat karena dikejar-kejar waktu rilis, karena waktu singkat tadi dia tidak bisa melakukan testing yang komprehensif ya karena terlalu luas, maka bug-nya itu menjadi cukup sangat banyak. Artinya tadi kestabilan sistemnya sudah mulai terganggu, banyak bug, banyak down dan lain-lain. Nah, di sini akhirnya aplikasi sering harus dimatikan. Untuk apa? Untuk proses maintenance. Nah, ini semua akan berakibatkan terhadap user kita atau pengguna kita menjadi kurang happy. Kenapa? Karena ya sistemnya sering down dan berakibat sangat fatal terhadap tingkat kepercayaan user ke kita atau tingkat kepercayaan user terhadap software yang digunakan. Tingkat kepercayaan user menurun yang akibatnya akan menurun juga pendapatan dari organisasi atau company tersebut.
Kelima, ini tim dipaksa untuk menggunakan teknologi yang usang dan sama. Kenapa? Karena arsitektur yang digunakan sama ya. Arsitektur monolit ini membuat kita untuk sulit mengadopsi framework bahasa pemrograman dan teknologi yang baru. Jadi dapat kita simpulkan bahwa dengan berjalannya waktu, si monolit ini yang awalnya adem ayem aja ya, awalnya aman-aman saja, ternyata menjadi banyak problem yang muncul. Nah, apabila kendala-kendala monolit dari 1 sampai 5 tadi itu sudah muncul di hadapan kita, berarti saatnya kita harus mencari penyelamat untuk monolit ini. Nah, salah satunya penyelamat yang umum yang biasa digunakan adalah dengan cara kita sudah harus memulai ke microservices ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan mengenai apa itu microservice-nya sendiri ya. Jadi tadi kan telah disebutkan bahwa microservice ini akan menjadi penyelamat untuk arsitektur monolit kita. Nah, yang dimaksud dengan microservice arsitektur ini adalah arsitektur dari software atau dari pembuatan software yang berorientasi pada cara pembuatan software aplikasi yang memecah sebuah aplikasi besar atau aplikasi monolit ke dalam beberapa service-service kecil. Nah, service-service ini akan terhubung satu sama lain berdasarkan atau menggunakan API yang sudah terdefinisi dan disepakati bersama. Dan si satu service dengan service lainnya ini akan bekerja sama satu sama lain membentuk satu kesatuan. Hubungan yang terjadi atau hubungan ketergantungan satu service dengan service lainnya ini bersifat tidak ketat ya, tetapi cukup sangat longgar. Dengan demikian, masing-masing service ini akan terbebas dari service-service lainnya. Kita sering menyebutnya kalau di istilah pemrograman sebagai istilah loose couple atau loose coupling. Nah, satu service dengan service lainnya ini akan independen satu sama lain, lalu terisolasi satu sama lain dan autonomi. Maksud autonomi ini adalah pengerjaannya tidak akan tergantung dari service yang lain. Sistem dan timnya memiliki otorisasi sendiri untuk proses pengembangan atau proses developmentnya. Lalu yang penting juga nih perlu diperhatikan bahwa microservice ini berbeda dengan SOA ya, atau berbeda dengan service oriented arsitektur. Bahkan bisa disebut bahwa microservice ini sebenarnya bagian kecil dari SOA. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai microservice berdasarkan terminologi atau definisi yang sebenarnya bisa kita cari lewat Google gitu ya. Jadi mudahlah sebenarnya mencari pengertian dari microservice tadi. Nah, kita lanjut mengenai microservice ini, coba kita kenali dulu dari orang-orang yang melakukan atau orang yang pernah sukses memigrasi dari monolit ke microservice. Nah, dari mereka yang dimaksud microservice itu apa? Satu, mungkin akan saya sampaikan definisi microservice ini berdasarkan dari rujukan atau pandangan dari pendiri Netflix. Netflix ini adalah perusahaan yang berhasil mengimplementasikan microservice dengan sukses ya. Bahkan mungkin bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang berada di bagian awal
cerita proses migrasi microservice mereka. Nah, dalam pandangannya, ia menjelaskan bahwa microservice adalah sebuah arsitektur berorientasi layanan atau service terdiri dari komponen-komponen yang terhubung secara longgar serta memiliki konteks yang terbatas. Artinya, satu servisnya ini memang memiliki batasan terhadap lingkup fungsi yang mereka handle. Nah, pendapat dari pendiri Neplik ini sebenarnya pendapatnya itu sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Martin Fowler. Ya, Bapak Martin Fowler ini adalah pendiri atau mungkin tokoh utama dalam konsep mengenai microservice. Ya, di Indonesia ataupun di luar tuh banyak orang yang memang menjadi rujukan untuk mengenai microservice ini. Tetapi Mr. Martin Fowler ini adalah salah satu orang yang memang padernya dari si microservice gitulah. Nah, kalau kita bandingkan nih secara diagram antara monolith arsitektur dengan microservice arsitektur, ini teman-teman bisa melihat di sini. Sekali lagi, kalau monolith itu kan tadi semua code-nya ada dalam satu repository dan satu package dengan satu database. Ini monolith arsitektur. Sedangkan microservice arsitektur, masing-masing service itu punya repository code base sendiri-sendiri dan memiliki database sendiri-sendiri. Nanti satu service itu bisa berinteraksi dengan service lainnya, ya. Jadi service A misalkan bisa membutuhkan informasi dari service B membutuhkan informasi dari C, dari A membutuhkan informasi D. Bahkan mungkin ya dari user interface juga bisa aja langsung masuk ke service-service yang berada di area lebih dalam dari service-service yang kita buat. Selanjutnya, kalau kita bandingkan antara modular monolith versus microservice ini bisa digambarkan oleh diagram berikut atau gambar berikut. Nah, di bagian kiri ini adalah diagram dari modular monolith. Nah, modular monolith ini masih terdiri dari satu service besar, artinya satu package monolith. Tetapi masing-masing service itu sudah memiliki insan sendiri-sendiri. Seperti di sini untuk domain movie, domain show, domain booking itu satu insan ditugaskan hanya untuk menghandle masalah booking saja. Satu insan menghandle masalah movie saja. Nah, tetapi code-nya itu sebenarnya keseluruhan. Cuma difungsikan di satu service tertentu pada server tertentu. Lalu database-nya tetap terpusat. Jadi database-nya database gede diakses oleh berbagai macam service tadi. Nah, ini adalah karakteristik dari si modular monolith. Nah, sedangkan microservice sendiri berarti ya tadi satu service, satu fungsi, satu database. Satu service, satu fungsi, satu database. Artinya service movie itu database-nya akan berbeda dengan service show, berbeda dengan service booking. Dan code-nya sendiri, ukurannya sendiri udah terbebas satu sama lain. Artinya kalau di booking tidak akan ada code untuk movie. Di movie tidak ada code untuk show. Jadi seperti ini perbandingan antara modular monolith versus microservice. Sebelumnya tadi juga sudah dijelaskan perbandingan antara monolith arsitektur dan microservice arsitektur. Nah, selanjutnya kita coba gali lagi lebih dalam mengenai microservice ini dari sisi teknikal. Saya akan coba membahasnya dari sebuah penjelasan
mengenai the art of scalability, khususnya mengenai pembahasan mengenai scale cube. Artinya bagaimana scaling itu kalau dipandang dari sisi 3 dimensi. Nah, dalam scale cube ini kita punya istilahnya itu 3 direction ya. Ada dalam arah X, arah Y, dan arah Z. Nah, kalau arah X sendiri ini digambarkan oleh ini nih. Ya, bagian ini adalah scaling dalam arah X, lalu arah Y seperti ini. Ini adalah teknik scaling dalam arah Y. Ketiga adalah teknik scaling dalam arah Z. Kita coba jelaskan lebih dalam. Nah, kalau arah X ini biasanya dilakukan untuk teknik scaling sistem monolit. Biasanya dengan cara apa? Dengan cara kita membagi jumlah permintaan yang masuk ke sistem dan mendistribusikannya ke semua salinan aplikasi lewat si load balancer. Jadi kita mengcopy atau menduplikat satu instan menjadi banyak instan. Lalu di depannya dipasang load balancer sehingga kalau ada request atau traffic yang sangat banyak, maka si traffic tadi akan disebar di service yang telah kita duplikasi melalui load balancing tadi. Jadi sekali lagi arah X biasanya digunakan untuk scaling sistem monolit. Nah, ini adalah cara terbaik untuk meningkatkan kapasitas dari sistem dan meningkatkan tingkat availability atau ketersediaan dari aplikasi. Oke, nah selanjutnya scaling dalam arah Y. Nah, ini adalah cara untuk scale up sama dengan arah X, yaitu dengan membuat beberapa instan, duplikasi dari instan yang ada, dan membagi beban menggunakan load balancer. Jadi prinsipnya hampir sama seperti arah X. Nah, tambahannya apa? Tambahannya dalam arah Y ini, setiap instan aplikasi hanya akan melayani sekelompok data. Ya. Teknik scale up ke arah Y merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kinerja atau performa aplikasi dalam menangani peningkatan jumlah transaksi atau atau traffic atau juga data. Nah, kelompok grup instan tertentu bisa berdasarkan grup domain atau aturan tertentu. Jadi bisa berdasarkan fungsional atau bisa berdasarkan grup-grup bisnis model tertentu. Nah, ini sebagai pengertian dari dari tadi modular monolit. Jadi kalau si arah Y seperti ini ya. Jadi bisa diartikan sebagai partitioning baik itu data ataupun informasi. Nah, cuma nanti satu service itu hanya men-serve atau menerima satu fungsi atau satu request tertentu saja. Oke. Nah, kalau digambarkan lebih detail yang arah Y ini seperti ini nih. Jadi nanti itu ada satu mekanisme yang mengarahkan. Ya misalkan kita punya 3 sistem, lalu kita membagi sistem 1 adalah untuk user dari A sampai H misalkan. User B dari I sampai P atau user instan 3 user Q sampai Z. Atau bahkan mungkin bisa membagi request ini dengan tingkat pembagian yang lebih expand. Contohnya mungkin pembagian berdasarkan lokasi atau zona, atau bisa juga berdasarkan bulan atau zona juga. Saya punya pengalaman dulu ketika melakukan partitioning untuk data di sebuah Elasticsearch.
saya membagi ke dalam beberapa indeks. Nah, indeks ini untuk mersep pencarian berdasarkan bulan dengan provinsi. Jadi nanti ada indeks untuk bulan Januari misalkan ya, indeks untuk bulan Februari sampai indeks untuk bulan Desember. Jadi kalau ada pencarian yang misalkan dengan keyword atau parameter bulan Januari, maka akan lari ke indeks yang bulan Januari tadi. Plus saya juga punya indeks berdasarkan lokasi gitu. Kebetulan sistemnya ini inventory-nya ada distribusi terhadap lokasi di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi saya punya indeks berdasarkan provinsi Jawa Barat, Jakarta, dan lain-lain. Sehingga performanya itu masih bisa kita jaga. Kenapa? Karena tidak terpusat di dalam satu indeks gitu ya. Kita mencari pencarian dengan filter misalkan bulan Januari untuk lokasi Jawa Barat. Nah, kalau satu indeks kan kita bisa bayangkan satu indeks ini berisi data mungkin ratusan jutaan data, bahkan mungkin bisa tera. Nah, dengan adanya tadi partitioning data ini, maka kita bisa menjaga performa aplikasi masih bisa masuk ke batas-batas yang kita tentukan. Oke, jadi setiap instannya akan berresponsibel atau bertanggung jawab untuk subset user dengan aturan dengan definisi tertentu. Oke, kelebihan dari arah Y daripada X pada monolit ini satu tadi ya. Kalau kita simpulkan bisa lebih memanage cost hardware server. Kenapa? Karena bisa menentukan server dengan kapasitas tinggi dan rendah. Kedua, lebih aman ketika terjadi problem pada satu domain, tidak akan membuat satu domain atau domain problem atau berhenti. Jadi maksud lebih aman itu apa? Ketika kita punya banyak service dengan domain yang berbeda. Nah, kalau misalkan tadi ya ada movie dengan booking. Nah, yang satu tuh problem, maka yang lainnya nggak akan ikut problem ya. Kenapa? Karena sudah masing-masing punya tanggung jawab sendiri. Oke, walaupun waktu deployment bisa bebas menentukan tergantung dari domain masing-masing. Kenapa? Karena karakteristik tiap domain beda. Bisa saja domain satu waktu deploymentnya harus malam, domain yang lain mungkin harus siang. Saya punya pengalaman ketika bekerja di logistik, itu ada satu tribe yang dia aktifnya itu dari jam 7 sore atau 7 malam sampai 5 subuh. Nah, ada juga domain yang aktifnya dari jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Nah, bayangkan kalau semuanya kita deploy dalam satu package gitu ya. Artinya kita tidak punya waktu yang terbebas untuk deployment. Kenapa? Karena hampir 24 jam itu sistemnya running. Nah, dengan pembagian arah Y ini atau dengan modular monolit, maka sistem kita menjadi lebih aman. Baik itu dari sisi nomor 1, 2, ataupun 3. Keempat, kelebihan dari arah Y daripada arah X ini adalah lebih mudah trace kalau terjadi masalah di production. Kenapa? Karena kan jalurnya udah masing-masing ya. Artinya lognya juga harusnya sudah masing-masing. Ketiga adalah teknik scaling arah Z. Nah, arah Z ini cara untuk scaling dengan membagi aplikasi monolit menjadi beberapa layanan yang lebih kecil berdasarkan fungsionalitas dan domain. Nah, kodenya benar-benar untuk fungsional dan domain tertentu saja. Nah, kalau arah X dan arah Y belum dapat menjadi solusi untuk kompleksitas. Artinya kalau kodenya meningkat banyak dan kompleksitasnya tinggi, X dan Y itu tidak bisa menjadi solusi. Yang bisa jadi solusi adalah teknik scaling dalam arah Z.
Ya, dari sisi tim juga sama dengan sisi tim arah jet ini kita bisa melakukan scaling tim dengan mudah. Jadi arah jet ini semua permasalahan tadi dapat diselesaikan dengan baik. Nah, arah jet inilah yang merupakan dari teknik microservice gitu. Kalau X adalah monolit yang diperbanyak, kalau Y modular monolit, kalau Z adalah teknik scaling secara microservice. Nah, kalau dengan arah Z, arah X dengan arah Y itu udah keambil gitu. Dan dengan arah Y, maka arah Z, arah X juga sudah keambil. Jadi dari sini sudah dapat kita ambil kesimpulan bahwa dengan teknik microservice kita bisa mendapatkan 3 manfaat sekaligus. Arah X, arah Y dengan arah Z. Oke, nah itu gabungan dalam teknik sebuah microservice. Jadi teman-teman dari sini bisa melihat bahwa dari the art of scalability, scale cube saja bahwa microservice ini adalah yang terbaik untuk kita bisa melakukan scale up sistem kita. Jadi secara horizontal scaling dengan vertical scaling dua-duanya bisa kita jalankan lebih baik dan dalam cara yang lebih benar. Oke, ini misalkan ya, misalkan yang arah Z tadi yang sudah microservice, kita punya misalkan untuk apa ya, untuk restoran aplikasi. Nah, maka kan nanti ada bagian beberapa service, ada order service, restoran service, kitchen service, delivery service. Nah, ini masing-masing nanti diduplikasi baik itu dalam arah X, Y dan Z gitu ya. Oke, di depannya nanti bisa dipasangkan beberapa tool, misalkan API Gateway. Mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut di pembahasan selanjutnya. Oke, dari awal kita telah menjelaskan mengenai apa itu microservice, lalu menjelaskan pula bahwa microservice ini adalah cara terbaik untuk melakukan scaling ya dari baik itu alam arah X, Y dan Z, dan cara terbalik juga untuk melakukan dekomposisi atau memudahkan dari meredus tingkat kompleksitas dari code atau kita sebut sebagai dekomposisi fungsionalitas. Nah, kita bisa simpulkan nih dari penjelasan tadi bahwa kelebihan microservice ini satu adalah memiliki kelebihan terbesar dari microservice arsitektur adalah kita dapat menerapkan teknik scaling horizontal secara benar. Jadi dengan microservice lah kita bisa menerapkan horizontal scaling yang benar dan cara yang benar. Misalkan jika kita memiliki service order gitu ya, jika pada bulan-bulan promosi pembeli itu kan akan meningkat tajam, maka kita dapat melakukan scaling dengan mudah si service order ini dengan menambahkan jumlah server instan dari service order tersebut. Atau di sisi lain misalkan di bulan-bulan promosi juga bagian-bagian yang lain mungkin kan nggak terlalu signifikan ya, tetapi service order ininya yang akan meningkat. Atau bagian service untuk pencarian. Nah, pencarian ini kan biasanya menjadi panel bagian atas gitu ya, dimana satu service yang akan paling duluan dihit oleh user ke sistem kita. Nah, biasanya traffic dari sana tuh akan besar dan akan mengecil ke panel-panel selanjutnya. Mungkin di bagian dari sistem kita biasanya sistem order ini adalah bagian yang memiliki traffic lebih kecil kalau dibandingkan service-service yang lainnya
walaupun dalam kondisi kita melakukan event. Kenapa? Karena ada conversion rate ya, dari traffic yang masuk sampai terjadi pembelian itu pasti ada conversion rate gitu. Nah, dengan demikian kan satu service dengan service lainnya kita bisa menentukan server sizing secara pas supaya apa? Supaya hemat terhadap cost. Kedua, service berjalan terisolasi satu sama lain ya. Jadi servisnya independen dan setiap komponen dapat berjalan di repository code yang terpisah dan bisa dikelola oleh tim kecil yang benar-benar berdedikasi fokus hanya di service tadi saja. Nah, dengan demikian kita dapat memilih untuk menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai nih dengan kebutuhan dan ketersediaan tim. Artinya kita bisa melakukan scaling aplikasi plus scaling tim dengan mudah. Kenapa? Karena kita bisa menentukan sebuah service bisa menggunakan bahasa pemrograman Golang, Java, atau Python ya. Dengan demikian ya kita tidak agnostik terhadap bahasa pemrograman. Kalau ketersediaannya banyak Java ya kita bisa menggunakan Java. Ketersediaannya banyak pemrogram Go ya kita bisa menggunakan bahasa Golang. Jadi kita tidak terkungkung oleh satu bahasa pemrograman. Dengan demikian ya tim HR juga dalam proses rekrutmen kan dimudahkan ya. Kenapa? Karena tidak tergantung dalam satu bahasa pemrograman saja. Ketiga, secara arsitektur dan stack teknologi fleksibel. Kita dapat menggunakan berbagai teknologi untuk meningkatkan performance. Misalkan kita bisa menggunakan cache untuk service-service tertentu, kita bisa menggunakan full text service gitu ya. Jadi tidak semua sistem itu harus sama database-nya juga. 4. Tingkat skalabilitas lebih tinggi baik untuk tim dan teknologi. Dengan layanan microservice ini kita dapat dengan mudah mengelola dan mengembangkan tim dan layanan yang kita buat. Karena tadi ya sudah autonomi, independen baik service ataupun timnya. Kelima, ini proses deployment ke production lebih cepat. Kenapa? Karena ukuran service-nya kecil ya. Lalu testing juga menjadi sangat cepat. Kenapa? Karena ya ukuran code-nya juga kecil, lalu tidak akan senggol sana sini gitu. Jadi ya proses deployment ke production benar-benar akan signifikan meningkat kecepatannya. Keenam, ini sangat mudah adaptasi terhadap perubahan proses bisnis. Kenapa? Karena satu service akan menghandle satu domain bisnis tertentu. Nah, kalau berubah ya bagian itu saja yang berubah. Kita tidak harus menyesuaikan untuk bagian-bagian yang lain. Oke, akhirnya capability, scalability, reliability, dan performance mudah untuk di-set dan di-upgrade atau ditingkatkan. Kedelapan, ini dari 1, 2, 3, 4, sampai 7, akhir-akhirnya bermuara pada cost. Jadi cost-nya semua proses menjadi lebih murah. Oke, itu kelebihan dari microservice. Ini ada satu keyword lagi dari saya. The fundamental of successful microservice implementation adalah adanya di domain separasi dan ownership. Kalau pembagian domainnya kurang bagus, lalu ownership-nya itu tidak diperhatikan, maka migrasi ke microservice ini akan banyak mengalami kendala. Oke, kita masuk ke penjelasan selanjutnya. Jadi di awal kan sudah dijelaskan bahwa cara pandang orang terhadap microservice ini terkadang ada dua kubu ya. Satu yang terlalu memandangnya sebagai technical, kedua terlalu memandangnya sebagai non-technical. Bahkan orang yang memandang dari secara teknikal saja masih ada yang berpendapat bahwa microservice itu tinggal bagaimana kita bisa memecah kode besar menjadi kode kecil. Nah, ini saya ingin menjelaskan microservice itu bukan hanya sekedar kita bisa memecah kode dari monolit menjadi bagian-bagian kode yang kecil gitu ya. Kenapa? Karena selain memecah kode ke dalam layanan-layanan atau service yang lebih kecil,
ini ada beberapa hal teknis yang perlu diperhatikan dalam penggunaan arsitektur microservice ini. Nah, berikut adalah aspek-aspek yang harus diperhatikan. Satu adalah komunikasi antar layanan, atau saya sering menyebutnya sebagai service to service komunikasi di dalam microservice. Kenapa? Karena si microservice ini perlu memiliki mekanisme yang efektif dan efisien untuk berkomunikasi satu service dengan service yang lainnya. Ingat bahwa di dalam microservice kita tidak bisa menghindari latency. Nah, kalau terlalu banyak service to service komunikasi, lalu cara berkomunikasinya itu kurang bagus, ya, metodologi yang digunakan, maka akan meningkat latensinya. Nah, di dalam komunikasi antar service ini kita bisa menggunakan protokol komunikasi yang umum, ya, REST atau HTTP, atau bahkan yang lebih bagus HTTP 2 gitu ya, atau bisa menggunakan message queue yang lebih asinkronus supaya latensinya menurun, atau juga bisa kita menggunakan RPC, Remote Procedure Call. Itu dari komunikasi antar service saja harus kita pikirkan cara terbaik untuk komunikasinya. Kedua, ini adalah manajemen konfigurasi. Nah, setiap layanan service ini, layanan mikro ini perlu dapat mengelola konfigurasinya secara terpisah. Jadi penggunaan tool seperti konfigurasi eksternal, misalkan ya, melalui konfigurasi berbasis file atau server konfigurasi. Nah, ini memungkinkan perubahan konfigurasi tanpa perlu memodifikasi kode. Jadi kita harus punya centralized konfigurasi untuk masing-masing service supaya bisa lebih mudah, dan salah satunya juga nanti mungkin menjaga keamanan si aplikasi kita di level server. Kenapa? Karena ada beberapa properties dari konfigurasi kita yang mungkin sifatnya konfidensial, sehingga kita harus punya tool yang untuk mengatur tersebut. Artinya dalam hal properties saja atau manajemen konfigurasi kita tidak bisa melakukan manual. Ketiga, ini penanganan kesalahan atau error handling. Nah, microservice ini karena melibatkan banyak service, maka perlu memiliki mekanisme untuk menangani kesalahan secara terisolasi dalam service ya, supaya tidak menyebar ya ke yang lain. Ini termasuk salah satunya ya di dalamnya itu strategi fallback, retry mechanism, dan circuit breaker untuk menjaga keandalan sistem secara keseluruhan. Keempat, kita juga harus memikirkan penyediaan dan penyedia dan penemu layanan service atau disebut sebagai service discovery. Nah, karena servernya sudah semakin banyak, artinya instansi servernya sudah semakin banyak. Nah, akan menimbulkan apa? Server identik dengan IP gitu ya. Jadi kalau ada 100 instansi server berarti ada 100 IP. Nah, 100 IP ini kan berhubungan satu sama lain. Maka bisa dibayangkan kalau kita tidak punya service discovery atau kita meregistrasi si IP ini secara manual, ya teman-teman harus bersiap untuk direpotkan sesuatu hal yang sangat sangat kritikal. Kenapa? Karena kan servisnya ini kan harus terdaftar, harus diketahui. Kalau manual ya saya yakin kalau untuk 10 masih oke, tapi kalau udah servernya ratusan gitu kan, lalu dia terdistribusi juga, itu sangat susah. Maka kita harus punya namanya tuh service discovery yang menerjemahkan IP menjadi service name. Kelima, ini manajemen version. Ya, jelas mengingat setiap layanan mikro berjalan secara independen, penting untuk mengelola versioning ini. Jadi kita bisa tahu nih, service yang tadi ya, misalkan service untuk booking itu sekarang yang valid atau aktif itu adalah versi misalkan 1.03 gitu ya. Sedangkan versi order sekarang adalah versi 2.01 gitu. Jadi harus ada versioning untuk apa ya? Untuk mengetahui versinya dan untuk mengelola
nanti pembaharuan dan pemutahiran dari servis kita. Nah, kalau digambarkan seperti ini, jadi ya bukan hanya sekedar memecah memecah belah kode aja, kita harus memikirkan tadi ya, tracing untuk logging, config server, lalu harus memerlukan juga service registry dengan service discovery. Bahkan mungkin ya kita harus memperhatikan juga nanti ada satu lagi yang dinamain API gateway. Untuk apa ya? Untuk kita bisa mendistribusikan dan menerapkan aturan-aturan tertentu untuk untuk tidak seenaknya bisa akses ke service-service microservice kita. Kalau API gateway nanti kita ada satu materi tersendiri. Bahkan ya nanti kita punya materi sendiri yang berhubungan dengan server side side service atau sidecar service ini. Jadi kita akan nanti bahas juga mengenai ya tadi ya service discovery, distribusi testing, API gateway, config server, dan mungkin client side load balancing. Nah, untuk menangani ini tuh nanti bakal ada dua nih. Satu itu di handle oleh non infrastruktur. Ini mungkin agak salah, maaf ya. Jadi akan di handle dari code. Contohnya menggunakan Spring Cloud Microservice, atau kalau di Golang bisa menggunakan GoKit atau GoMicro. Nah, ini adalah framework yang bisa menghandle ini nih, fungsional ini, sidecar service ini berbasis code. Nah, ada juga kita juga bisa bisa nanti mengandalkan non code atau secara infrastruktur. Nah, itu kita bisa menggunakan salah satunya menggunakan Kubernetes. Ya, kelebihannya masing-masing ada, tapi kalau saya sendiri sekarang cenderung lebih mengandalkan di handling by infrastruktur supaya kerumitan kodenya menjadi lebih dibantu. Jadi developer lebih mudah. Kenapa? Karena untuk hal-hal tadi sidecar service-nya sudah dihandle oleh si infrastruktur, yaitu dengan Kubernetes. Oke, lalu ada aturan yang mungkin terlupakan. Jadi gini, microservice ini kan mengandung arti harus service kita tuh semakin kecil gitu ya. Nah, ini memerlukan code library juga yang kecil. Kenapa? Ini terkadang menjadi satu kesalahan yang suka dilupakan. Mereka berbicara mengenai microservice, tetapi library yang mereka gunakan juga berjibum gitu ya. Ukurannya bahkan lebih gede dari ukuran code utamanya. Jadi semakin kecil library code yang digunakan, maka akan semakin baik untuk microservice-nya. Nah ya gitu ya, namanya juga mikro, masa memiliki library harus lebih besar dari kode utama. Nah, maka biasanya banyak pendekatan yang dilakukan oleh beberapa company. Mereka itu tidak tergantung terhadap library yang ada. Artinya baik untuk controller, untuk akses data, untuk yang lain-lain, mereka itu berusaha memiliki code base atau library yang mereka maintenance sesuai dengan kebutuhan. Kenapa? Karena kalau kita banyak ketergantungan terhadap library, pertama library-nya gede gitu ya, karena kan biasanya gitu satu bundle tuh banyak function, sehingga ya akan membuat ukuran microservice kita itu nggak benar-benar mikro. Di sisi lain, karena ketergantungan kita tinggi terhadap third party, maka akan merepotkan di kemudian hari gitu ya. Untuk apa? Untuk patching, untuk update dari library kita. Jadi disarankan kalau memungkinkan teman-teman punya tim R&D, maka buatlah library code yang menjadi base code untuk si service microservice tadi. Sehingga apa? Ya sehingga library-nya menjadi sekecil mungkin yang dibutuhkan. Akibatnya ya tadi ukuran service secara total menjadi lebih kecil. Nah, nanti kalau di production sendiri service-nya udah banyak, gambarannya seperti ini sih.
Jadi bukan menjadi lagi servis 10, 20, ratusan, bahkan mungkin bisa sampai ribuan dan jutaan. Jadi sudah menjadi kayak farm gitu ya. Jadi satu servis dengan servis lain tuh kayak benar-benar seperti node yang tersebar di jaringan dunia. Baik, teman-teman, kita lanjut ke pembahasan bagian akhir dari video kedua ini. Kita akan berbicara mengenai success story dari beberapa organisasi yang mendapatkan impact positif dari usaha mereka migrasi ke microservice. Oke, jadi manfaat bisnis dari microservice ini adalah mereka mendapatkan manfaat dari arsitektur microservice ini, dan rata-rata dilihat dari sudut pandang peningkatan kinerja dan peningkatkan metrik dari user experience. Nah, di bawah ini ringkasan singkat tentang manfaat penting yang dapat kita harapkan dari sistem yang sudah menggunakan microservice. Oke, satu adalah dampak dari SEO ya, Search Engine Optimization. Nah, karena proses load sebuah halaman web atau sebuah halaman dari aplikasi mobile itu menjadi lebih cepat, maka ini akan meningkatkan SEO yang lebih baik. Dan nanti pada akhirnya secara organik akan meningkatkan traffic yang masuk ke sistem kita. Kedua adalah dampak dari conversion. Nah, dengan meningkatnya user experience pada mobile aplikasi atau web aplikasi desktop sistem kita, ini akan secara dramatis tadi kan meningkatkan traffic. Nah, dengan traffic yang meningkat, maka conversion juga menjadi lebih meningkat. Artinya sumber trafficnya meningkat, lalu bagian funnel konversinya juga karena memang sudah diperbaiki lalu memiliki user experience yang lebih bagus, maka konversi rate-nya juga menjadi lebih meningkat. Ketiga, ini adalah dampak anggaran. Nah, kalau dampak anggaran seperti telah dijelaskan sebelumnya ya. Apabila kita telah berhasil migrasi ke microservice dan seluruh bagian dari organisasi kita, mulai dari culture, timnya sendiri, arsitektur, infrastruktur, sudah bisa berpindah ke cloud native semuanya, maka cost operasional ini akan cukup sangat signifikan menurun. Atau dengan kata lain, cost-nya itu sudah efisien dan efektif serta tepat guna untuk untuk kegiatan-kegiatan yang memang sangat membantu untuk meningkatkan revenue ke organisasi kita. Selanjutnya adalah dampak SDM atau dampak resource. Nah, proses pencarian SDM biasanya kalau perusahaan kita memiliki memiliki kelebihan karena karena perusahaan kita telah mengadopsi teknologi-teknologi baru, ini akan menjadi value yang sangat bagus yang dipandang dari kandidat para pekerja yang akan kerja di perusahaan kita. Kenapa? Karena rata-rata talent itu sekarang mereka melihat apakah mereka itu bekerja bakal mendapatkan sesuatu yang baru atau enggak. Nah, dengan adanya tadi adopsi teknologi-teknologi baru, mereka menjadi lebih tertarik. Nah, di sisi lain talent-talent ini akan sangat tidak tertarik apabila perusahaan kita masih menggunakan teknologi-teknologi yang absolut ya, yang sudah ketinggalan zaman. Di sisi lain, kita juga bisa merekrut tim tidak terbatas pada satu bahasa pemrograman saja. Jadi kita banyak option atau pilihan mau memilih
tenaga engineering atau tim teh kita dengan kemampuan bahasa pemrograman A, bahasa pemrograman B, bahasa pemrograman C, sehingga kita sekali lagi banyak pilihan gitu. Oke, dampak revenue yang tadi sudah disebutkan karena hal-hal yang telah didukung tadi ya, termasuk going to marketnya menjadi lebih cepat, waktu rilis ke productionnya lebih cepat, bugnya juga sudah sangat minim, artinya memang sudah bisa diminimalisir bug production ini, didukung oleh biaya operasional dan biaya development yang efektif, konversi yang lebih tinggi tadi ya, serta user experience yang lebih optimal, maka akan secara langsung dan tidak langsung akan mendukung peningkatan revenue. Selanjutnya performance user experience, ya ini jelas tadi karena aplikasi kitanya berukuran kecil sehingga timnya bisa fokus untuk meningkatkan performa. Ya akhirnya user experience-nya juga meningkat gitu ya. Oke, nah kalau ini adalah mungkin dampak positif secara umum gitu ya yang akan dialami oleh sebuah perusahaan yang sudah mengimplementasikan microservice dan cloud native. Nah, kita akan berbicara beberapa success story dari perusahaan-perusahaan yang ada di dunia gitu ya, yang telah benar-benar sukses mengimplementasikan microservice ini. Pertama adalah cerita success story-nya dari si Netflix. Nah, mereka di awalnya itu memiliki permasalahan, yaitu bahwa sistem mereka itu sering down. Sering down diakibatkan apa ya? Diakibatkan mungkin karena ada perbaikan atau memang karena ada bug gitu ya. Nah, di bulan Agustus 2008 tim manajemen Netflix ini sadar akan risiko sistem monolit mereka yang sudah mulai ngadat lah, istilahnya mulai memberikan masalah yang sering muncul. Dan mereka juga memiliki data center yang masih ada di private server mereka. Nah, kesadaran ini mengakibatkan action yang mereka ambil, yaitu dengan mengambil beberapa solusi, termasuk di dalamnya adalah mereka memulai pengerjaan migrasi ke microservice, tetapi mereka menekankan pemilihan service-service yang cukup sangat penting atau service-service yang memberikan impact terhadap bisnis yang cukup sangat signifikan. Jadi mereka memilah dulu nih service-service mana nih yang cukup penting. Lalu mereka juga mengatur sedemikian rupa supaya service to service komunikasinya itu berjalan dengan baik ya. Maksudnya lebih efisien dan efektif, baik itu yang berkomunikasi secara sinkron ataupun secara asinkron. Mereka juga mulai menerapkan CI/CD, yang CI/CD ini sangat membantu proses development dan deployment aplikasi di Netflix secara berkelanjutan. Nah, impact-nya apa? Impact-nya di akhir migrasi membuat tim selain membuat aplikasinya menjadi lebih baik, tetapi tim Netflix-nya sendiri, tim tehnya khususnya menjadi lebih gesit. Kenapa? Karena masing-masing tim bisa fokus dengan gagasan-gagasan baru dan inovasi-inovasi baru. Akhirnya apa? Akhirnya Netflix menjadi pemimpin perusahaan di bidang sewa menyewa film gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ini tercatat dalam sejarah saham Netflix itu pernah naik lebih dari 1000% pada suatu waktu gitu ya. Ini diakibatkan oleh migrasi mereka ke microservice dan menerapkan kebaikan yang ada di cloud native. Selanjutnya adalah success story proses skalabilitas di Amazon ya. Ini maksud Amazon ini adalah bukan
hanya sekedar Amazon Web Service ya, tetapi ini mendekatkan ke perusahaan Amazon yang kalau kita tahu ya e-commerce seperti itu. Nah, permasalahan yang mereka miliki, permasalahan utama adalah bahwa mereka itu memiliki tim yang banyak sekali. Lalu mereka punya proses yang cukup sangat kompleks dan berbeda-beda satu tim dengan tim yang lainnya. Solusinya apa? Solusinya mereka membuat tim yang kecil-kecil. Jadi di awalnya tuh timnya banyak, besar, lalu dengan pendekatan timnya dibikin kecil, lalu tim kecil ini terpisah dan masing-masing ditugaskan untuk menyelesaikan kebutuhan tertentu. Nah, tujuan masing-masing tim ini apa? Pertama, membuat solusi dari permasalahan yang dihadapi. Lalu membuat service dan dependensi sebagai satu entitas yang dapat dideploy pada sebuah kontainer tertentu. Jadi antara service dan library itu mereka satu entitas, lalu mereka deploy menggunakan kontainer. Nah, pada saat yang sama perusahaan mulai mengembangkan fitur-fitur baru dengan mendengarkan apa yang diminta oleh pelanggan. Artinya sambil mereka melakukan pembuatan service baru secara microservice dengan menggunakan tim-tim yang kecil. Nah, mereka juga mengembangkan fitur-fitur baru berdasarkan feedback dari user atau pelanggan. Nah, alhasil apa? Alhasil Amazon mempunyai atau membangun arsitektur layanan mikro yang sesederhana mungkin, ya. Kenapa? Karena prosesnya itu nggak langsung semua, prosesnya juga dipilih yang penting, lalu mereka juga beradaptasi terhadap feedback dari luar. Nah, selain itu perusahaan tidak hanya memperoleh tingkat scalability yang tinggi akibat dari microservice ini, tetapi ya salah satunya memiliki kemampuan untuk mempersingkat waktu release to market dari fitur-fitur baru ini. Ya pasti ya, karena sistem mereka udah microservice, lalu fitur-fiturnya juga dikembangkan secara microservice yang baru-barunya gitu. Yang lamanya memang sudah sukses migrasi ke microservice, yang baru-barunya juga dikerjakan menggunakan microservice. Nah, akibatnya tadi waktu rilis ke productionnya menjadi lebih singkat. Oke, selanjutnya adalah success story dari perusahaan Groupon. Ini berhubungan dengan time delivery sih. Nah, permasalahan Groupon ini memulai dengan situs web sederhana yang dirancang untuk menunjukkan satu transaksi per hari kepada orang-orang yang tinggal di daerah Chicago. Nah, situs web ini awalnya dibangun dengan basis kode tunggal, maksudnya basis kode monolit, menggunakan bahasa pemrograman Ruby on Rails. Nah, saat perusahaan berkembang ke lebih dari 48 negara, asalnya kan hanya untuk negara bagian Chicago aja. Nah, ini perusahaannya sudah berkembang sampai ke 48 negara dan menambahkan fungsionalitas baru ya seperti dukungan perangkat seluler, basis kode dengan cepatnya menjadi kompleks dan besar. Nah, membuat semakin sulit untuk mengirimkan fitur-fitur baru. Artinya ya time to delivery-nya itu, time to release ke marketnya menjadi sering mundur. Nah, solusinya apa ya? Solusinya tim Groupon ini memutuskan untuk membagi aplikasi menjadi beberapa bagian kecil. Ya, konsepnya microservice juga sama, dapat dikelola dan memanfaatkan kekuatan layanan microservice ini. Nah, pada akhirnya monolith awal dipecah menjadi beberapa aplikasi independen yang mudah di maintenance. Nah, ini adalah hasil dari proses migrasi mereka. Jadi mereka sudah punya beberapa service seperti ini nih. Jadi beberapa service hasil pecahan dari monolith mereka yang besar. Bahkan mereka juga sudah memiliki service-service microservice yang dideploy di negara bagian-bagian tertentu. Sehingga apa? Sehingga ya
user di negara tersebut akan dilayani oleh server yang lebih dekat ke mereka. Ya, kalau kayak seperti ini sistem untuk di Amerika, sistem untuk di Eropa. Seperti ini adalah arsitektur mereka terakhir setelah migrasi ke microservice. Selanjutnya adalah success story dari improvement user experience di perusahaan Paypal ya. Nah, permasalahannya sama. Di awal-awal mungkin pengguna mereka tuh cukup kecil. Nah, tetapi bisnisnya meningkat, berjalan dengan baik sehingga ya jumlah pengguna dan transaksinya meroket. Artinya sudah benar-benar cakap banyak jutaan transaksi per hari. Nah, para engineer di Paypal ini menghadapi tantangan yang unik. Kenapa? Karena kompleksitas arsitektur mereka. Bukan hal yang aneh jika sebuah layanan mencakup 1000 PM. Jadi ada satu layanan gitu ya, fungsi tertentu di bisnis Paypal mereka yang harus di-serve oleh 1000 VM. Nah, setiap PM ini menghasilkan throughput yang sangat rendah, tetapi jumlah hop yang besar mengurangi kinerja jaringan. Maksudnya apa? Karena PM-nya ini sudah cukup sangat banyak, ya sehingga bukan membuat throughput-nya menjadi lebih cepat gitu ya, lebih bagus. Nah, karena PM-nya sudah pada satu titik tertentu mengakibatkan throughput-nya menjadi malah menurun gitu ya. Oke, jadi lebih menurun, lebih lama gitu. Padahal ya mereka melakukan scaling secara horizontal dengan menambah banyak PM. Ya mungkin di sini bukan horizontal ya, mungkin mereka melakukan vertical scaling juga ya, selain horizontal scaling juga. Nah, karena semakin banyak layanan ditambahkan, nah ini latensi meningkat dengan kecepatan yang sama dengan pengalaman user yang memburuk. Artinya latensi meningkat, maka user mendapatkan experience yang buruk juga akibat si latensi yang meningkat tadi. Nah, mereka sampai pada titik ketika menambahkan PM baru akan berakibatkan terhadap penalti kinerja gitu. Jadi tadi disebutkan bahwa kinerjanya ini akan menjadi lebih buruk ketika ditambahkan PM baru. PM baru kenapa? Karena memang sudah cukup sangat banyak gitu ya PM-nya. Nah, solusinya apa? Untuk mengatasi masalah tersebut, di tahun 2013 Paypal mulai bermigrasi dari arsitektur berbasis Java monolith ke arsitektur layanan microservice berbasis Node.js. Nah, di sini juga ada ada suatu hal yang bisa kita ambil pelajaran, bahwa bahasa pemrograman apapun ketika di coding atau dioperasikan pemrogramannya kurang bagus, maka performanya akan menurun. Jadi mau bahasa pemrograman Java, mau bahasa pemrograman Golang gitu ya, yang kekinian, tetap saja kalau cara-cara pembuatan kodenya itu tidak mengikuti aturan-aturan yang baik, tidak mengikuti pattern-pattern yang disarankan, ya akan bermuara terhadap sistem yang memiliki kinerja buruk. Nah, di sini mereka bahkan bermigrasi dari Java monolith ke Node.js, tetapi sudah microservice. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka dengan masing-masing cuma 8 PM dan 2 CPU, aplikasi itu dapat melayani lebih dari 1 miliar klik setiap hari. Bayangkan ya, ini cuma 8 PM dan 2 CPU, tapi mereka mampu menangani bermiliar-miliar concurrent, dan sistem mereka tetap responsif walaupun CPU-nya sampai ke 90. Artinya ketika CPU-nya juga meningkat, ya sistemnya tetap tidak ada penurunan kinerja gitu ya. Respon time-nya tetap terjaga. Nah, sangat tidak biasanya untuk sistem arsitektur yang lama mereka katanya. Jadi kalau lama mereka tuh
Kalau semakin usage CPU-nya meningkat, latency juga meningkat, user experience-nya juga semakin memburuk. Nah, dengan migrasi ke microservice katanya tim PayPal tadi mendapatkan kinerja yang tetap optimal walaupun CPU-nya sudah mencapai 90%. Nah, cerita sukses lainnya banyak ya. Nah, ada di perusahaan Twitter, ini berhubungan dengan uptime. Lalu di eBay berhubungan dengan stability, release dan performance mereka. Lalu Uber juga ini berhubungan dengan continuous integration. Zalando ini berhubungan dengan bagaimana mereka mempersingkat waktu development dan mungkin deployment ke production. Autoscout 24 ini mereka beradaptasi dengan kebutuhan market. Ya, mungkin karena marketnya sangat sangat tidak menentu, ketidakmentuannya tinggi. Ya, salah satunya mungkin mereka beradaptasi dengan agile metodologi dan microservice. Sehingga timnya gesit, mudah beradaptasi terhadap requirement yang sering berubah. Lalu terakhir adalah Walmart. Ini impact yang mereka rasakan adalah performance dari sistem mereka meningkat tinggi. Nah, jadi itu teman-teman impact positif yang bisa diberikan oleh microservice bagi keberlangsungan bisnis dari organisasi. Mungkin sekian dulu nih materi kita kali ini mengenai fundamental microservice yang kita dekati dari sisi technical dan impact dari microservice ini bagi tim bisnis di perusahaan. Pada kesempatan yang akan datang kita akan masuk ke penjelasan selanjutnya mengenai microservice ini ya. Tunggu saja tanggal tayangnya. Nah, supaya teman-teman bisa mendapatkan update secara kontinu, jangan lupa untuk subscribe ya, untuk like, untuk follow, dan apabila merasa manfaat yang bisa diberikan cukup sangat bagus dari video-video kami, tolong dibantu untuk di-share dengan rekan-rekan lainnya. Sekali lagi terima kasih telah menonton video kami. Selamat berjumpa kembali di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.